Jadi bener-bener bukan hanya nol tapi minus. Minus dari sekitaran ya duit yang tabung pelan-pelan dari trading hampir menuju 10. Kenapa sekarang lebih milih di saham, bahkan narik semua asetnya di kripto jadi ke saham? Momentum. Karena saya juga Mas itu sudah mempunyai 1 triliun. Itu bener nggak tuh Mas? comfortable. Tunjukin boleh nih Mas? Boleh. Ya. Total equity 68 miliar. Iya, guys. ini kan yang kita emang open sengaja untuk saya buka gitu. Oh, Saya ini- taruh 5 miliar. Ini dari 5 miliar jadi 68 miliar. Iya. Daging Talks to Learn. Di depan saya sudah ada Mas Hengki. Beliau ini pernah all in ke saham, jual aset, jual semua yang dia punya. Dan dia all in ke saham dan hasilnya adalah minus, Rungkat. rungkat. Ini beneran Mas? Beneran. Itu sekitaran Juli 2023, 2 tahun lalu. Wow. Iya. Jadi bener-bener bukan hanya nol tapi minus. Minus dari sekitaran ya duit yang tabung pelan-pelan dari trading hampir menuju 10. Dari sana habis kena bad debt gitu. Kena bad. Dari 10M, Nggak nyampe lah 9, gede. 9, gede, akhirnya jadi nol. 0 minus. Jadi Minus. kalau ketemu orang-orang biasa dia lebih kaya daripada saya 1,7 M karena dia nggak ada utang, saya ada utang kayak gitu. Oh, sampai ngutang gitu ya. Betul. Itu mentalnya pada saat itu gimana tuh Mas? Ya ada momen trading sambil nangis lah kayak gitu. Oh. Karena kan dari orang yang nggak ada tiba-tiba trading pelan-pelan udah lumayan nyaman lah. Bagi saya sih waktu itu 9M-an gede itu udah nyaman banget. Tapi harus mulai dari nol lagi. Jadi itu cukup nyesek dari hidup nyaman tapi tetap take the risk. Akhirnya ya harus nelan pil pahitnya. Gitu ya, nangis-nangis dikit lah. Jadi mungkin Mas bisa kasih saran gak sih ke orang-orang di luar sana yang pengen kaya cepet atau kaya instan dari saham, dari kripto. Ini kan Mas sudah punya pengalaman segitu kelamnya. Gimana itu Mas sarannya? Kalau sarannya ya itu cuman hanya halusinasi sih kayak gitu. Sangat sulit terjadi untuk mau kaya instan, kaya cepat gitu. Karena ya semua butuh proses. Dan proses itu pasti pahit. Dan kita mau nggak mau ya harus suka sama pahitnya itu. Tapi katanya pernah juga Mas ini setelah rugi gila-gilaan, Ya, untung gila-gilaan. betul. Dari rugi itu sebenarnya bukan ada pelajaran penting lah yang kupelajarin dari kerugian itu, yaitu adalah percaya orang. Dengan percaya, udah percaya doang. Tanpa ada accountabilitas, nggak ada kita ngecek dan segala macam. Nah dari sana ya saya belajar sesuatu. Belajar sesuatu adalah di capital market atau dimanapun itu, prinsipnya adalah semua orang cari duit. Dan duit itu hitungannya adalah hal yang cukup jahat lah. Jadi di mana duit berkumpul, ya banyak orang jahat. Jadi kita harus hati-hati, nggak bisa percaya secara gampang ke orang. Nah dari saya percaya orang, rugi gede dari sana ya saya kembali lagi ya back to setup. Apa yang saya lihat, apa yang saya analisa, ya udah itu aja. Mau orang ngomong apa ya saya nggak mau dengerin lagi, kayak gitu. Jadi ada bisa dibilang kuncinya jangan gampang percaya sama orang. Kadang-kadang kita ngepost kita bahagia, kadang-kadang kita post kita lagi seneng. Belum tentu orang-orang yang kamu lihat di depan kamu dia nepuk tangan buat kamu itu suka sama kamu gitu. Betul. Belum tentu orang yang kamu lihat mereka kayak support kamu, di belakangnya mereka benar-benar support kamu. Betul. Karena sekarang itu bisa dibilang dari 100 orang yang kamu ketemu, mungkin hanya 1 orang yang benar-benar support kamu. Kalau nggak tahu Mas Atta kan lebih terkenal ya, maksudnya semua orang tahu Mas Atta lah gitu. Kayak kalau aku perhatikan orang-orang yang kita dekat segala macam, kalau kita post sesuatu yang kita bahagia kita achieve, kebanyakan mereka nggak nge-like atau mereka nggak komen atau mereka nggak ngucapin apa-apa gitu. Jadi itu adalah ya anomalinya di kita. Nggak tahu Mas Atta gimana. Kalau saya personally kayak gitu. Tapi kalau ada yang ucapin benar-benar ucapin ya saya tahu wah ini orang genuinely senang terhadap kita. Ada juga yang langsung call, wah selamat ya lu segala macam. Tapi most of people yang kita kenal yang kita dekat
ternyata enggak kayak gitu. Iya. Pahitnya sih begitu kalau saya ngomong. Gampang memang sebenarnya kita Hmm. ngelihat kalau kita posting suatu achievement, Hmm. kita lihat siapa yang Hmm. senang sama achievement kita. Betul. Tapi belum tentu juga, kadang-kadang ada emang dia komen, tapi di belakang dia ngomongin kita. Ada juga, Mas. Iya. Jadi nggak semua yang di depan itu Betul, suka gitu. Jadi betul, memang betul. kadang-kadang aku cukup salut sih sama orang yang bisa apapun itu bisa keep it private gitu ya. Iya. Cuman karena aku orangnya di sosial media Keperluan. nyari rezekinya di sini, misalnya oke kebahagiaan sama keluarga nggak boleh di-post. Mm-mm. Oke, jadi ngepostnya apa nih? Kebahagiaan diri sendiri. Kebahagiaan diri sendiri apa? Pencapaian. Misalnya pencapaian mobil. Wah, nanti ada juga yang nggak suka. Betul. Kalau pencapaian rumah ada juga nggak suka. Oke, nggak boleh posting mobil sama rumah. Usaha apa dong? Postingnya usaha. Heeh. Usaha pun ada juga yang nggak suka. Kok dia Betul. bisa sukses? Mm-mm. Oke, usaha nggak suka, ini suka. Oke, postingnya kamu lagi jalan-jalan aja. Mm-mm. Ada juga yang nggak suka. Kok aku nggak bisa jalan-jalan? Iya. Oh ya udah, jalan-jalan juga nggak boleh. Makan yang kamu suka. Iya. Tetap aja. Oh kan banyak ini Orang nggak bisa aku makan. nggak bisa makan. Oh ya udah kita postingnya makan yang nggak usah yang mahal, yang murah. Tetap aja walaupun kamu makan yang segini tetap dihina. Oh kamu udah susah ya, bangkrut ya karena makan yang kayak gini. Ada aja sih Mas. Iya, tapi kita Jadi peduli sama orang yang peduli sama kita aja sih. Itu yang penting iya nggak sih? benar-benar. Iya. Jadi prinsipnya, jadi aku tadi belajar hal baru. Memang susah kita ketemu orang yang bisa kita percaya, tapi at least kita harus percaya sama diri kita Betul. sendiri. Wah, itu yang mahal ya. Iya, Itu yang mahal. Heeh. Kalau kita udah kehilangan kepercayaan sama diri kita sendiri ya udah. Mm-mm. Siapa lagi yang mau percaya sama kita? Betul. Itu prinsip yang aku belajari dari yang kebangkrutan itu, kayak gitu. Oke. Kalau ya saya aja nggak pede sama diri sendiri, siapa yang pede sama kita, kayak gitu kan? Betul. We can lose money, but we cannot lose ourselves kan, kayak gitu. Jadi Wah. sambil nenangin diri, walaupun ngomong gitu ya, tapi sambil nangis. Aduh, I'm losing myself kayak gitu. Iya. Kalau kita lihat sekarang ini kan ya, banyak orang nggak percaya diri sama dirinya, bukan hanya di saham doang ya Mas, di konten kreator. Mm-mm. Ada orang ganteng, punya bakat, tapi dia nggak percaya diri. Mm-mm. Ada orang mukanya nggak ganteng-ganteng amat, Terlalu percaya diri tapi. tapi percaya diri Mas. Jadi banyak yang nggak punya bakat juga, tapi dia lebih sukses. Mm-mm. Karena dia percaya diri, dan dia orang yang percaya diri itu kan awal untuk dia punya niat yang baik, kerja keras dan lain-lain. Percaya diri ini penting. Mm-mm. Menurut Mas, gimana kita melahirkan ataupun membuat percaya diri kita ini bisa bangkit lagi setelah kita terpuruk sedalam-dalamnya? Mungkin knowing your edge ya. Jadi keunggulan kita itu apa gitu. Mungkin ada yang ganteng, ada yang pinter, ada yang keluarganya privilege dan segala macam. Tapi kalau misalnya kita nggak ada, kita adanya apa? Pasti adanya waktu dong. Oke. Nah, kita strive-nya dari sana kayak gitu. Mungkin kalau saya senangnya bilang kita boleh kalah ganteng, kalah keren, kalah keluarga yang kaya, tapi nggak boleh, bahasanya sih kalah biji ya gitu ya. Woi. Bijinya nggak boleh kalah, mentalnya harus maju dulu kayak gitu. Jadi take the risk but calculated risk kayak gitu. Take Jadi the risk but calculate the risk. iya. Itu bagus loh guys. Heeh. Orang bilang take the risk, Iya. dia all in habis itu bangkrut ya Mas. Iya. Itu kan artinya nggak tanggung jawab sama hidupnya dong. Oke. Tapi kan kita harus menghitung, oh kenapa alasannya all in, age-nya apa, probabilitasnya berapa gitu kan, semua harus dihitung. Baru tembak semua all in gitu. Itu yang saya pelajarin. Saya hilangkan semua probabilitas, hitung barang, semuanya saya lupakan. Percaya satu, plak katanya kayak gitu. Katanya. Nah, hajar habis deh kayak gitu. Nah, itu pelajaran yang sangat-sangat mahal. Jadi semoga teman-teman nggak ngalamin kayak gitu. Iya, apalagi sekarang kan lagi rame saham, lagi rame kripto kayak gitu. Terus kan kelihatannya orang yang main saham sama kripto nih kayaknya Mm-mm. kenceng nih. Iya, lagi momennya bagus kayak gitu. Tapi apakah selalu kayak gini? Jawabannya enggak. Oke. Dulu mungkin sekarang 2026 ya. 2023, 2024 itu cenderung lebih suram kayak gitu. 2024. Iya, Malah 2024 ada lah beberapa, tapi ya 2023, 2022 itu suramnya luar biasa. oke. Nah, dari sana banyak yang bangkrut, banyak yang trauma. Apakah tahun depan ada atau bahkan tahun ini? Mungkin ada lagi, tapi itu siklus yang selalu bolak-balik aja. Jadi make sure kita tetap ya objektif. Jangan greedy mau cepat kaya, biasanya habis kayak gitu. Oke, greedy itu paling bahaya ya. Mm-mm. Tapi saya dengar-dengar ada cerita juga nih Mas. Mm-mm. Katanya Mas ini pernah untung 1000% dari kripto. Mm-mm. Itu benar tuh Mas? Benar, itu. Dulu kerjain project ya, bukan kerjain project lah, maksudnya dia mau ada listing koin.
Ketika dia mau listing koin, saya pakai produknya. Saya Oke. pakai produknya, saya nyaman. Ketika orang-orang nggak percaya sama produknya dan nggak banyak yang ngomongin. Jadi ketika saya pakai, tiba-tiba dia mau launching sesuatu produk, yaitu produk koinnya dia namanya Hyperliquid. Ketika dia launching, ya saya nyaman karena saya pakai awal, dia kasih reward, dikasih koin dalam jumlah yang banyak. Itu kasih gratis. Oh, kasih Iya, karena gratis. ya reward lah gitu ya kan. Wah, terima kasih atas kesetiaannya gitu, loyalty. Jadi dikasih. Ketika dikasih listing, nah saya nggak jual, malahan saya beli lebih banyak lagi. Jadi duitnya dari sana. Karena dia ada hal yang aneh, yang menjanggal menurut saya dan ini opportunity. Yaitu dia menggunakan duit yang dia dapat itu bukan masuk kantongnya pribadi. Jadi kayak misalnya orang dapat bikin sesuatu, dapat duitnya ngapain? Masuk kantong dong. Dia enggak, duitnya yang saya dapat, dia beli balik tokennya itu. Jadi malah menjanggal, dia kasih saya gratis, mau jual aja deh, saya beli balik gitu. Dan itu kita sebutnya on chain. On chain artinya terbuka secara live, jadi kita bisa nge-track terus-terusan. Nah dari sana saya nganggap itu opportunity yang nggak pernah ada di dunia ya waktu itu kripto. Jadi dari sana ya saya tembak semua aset saya ke sana. Semua all in. All in kayak gitu. Waktu itu ya saya anggap kesempatan all Tapi in. ini nggak boleh ditiru ya guys ya. Do your own research. Iya. Dan ini bukan financial advice. Betul. Dan aku udah jual juga semuanya kayak gitu. Oh, sekarang udah nggak punya juga Udah Bitcoin jual itu? semua kayak gitu. Karena udah turun lagi. Turun banget sih enggak lah ya. Saya kira-kira masuknya di 4, 5, 6, 7 harganya. Dia naik ke 50 something, hampir 60. Saya jualnya di 50 kecil. Sekarang sih harganya stabil di 20. Tapi ya nggak turun-turun banget lah. Maksudnya kan masih orang untung semua juga rata-rata. Kecuali ya FOMO beli di 50-an itu beda cerita. Oke, Nah. oke. Iya. Tapi kan bisa dibilang katanya kan kripto ini kalau ada yang untung pasti ada yang rugi. Mm-mm. Berarti kalau Mas udah take profit pasti akan ada yang udah rugi kan di situ. Cukup setuju sih kayak gitu. Tapi ya tergantung produknya. Tapi kalau di konteks ini kan mereka melakukan buyback. Jadi saya punya barang, saya beli barang, saya jual balik kepada pemiliknya yang mau beli barangnya lagi kayak gitu. Karena pemiliknya itu dapat fee transaksi itu Oke. kurang lebih ya 2 juta sampai 3 juta dolar per hari. Nah, jadi dia 2 sampai 3 juta dolar per hari dia beli balik terus koin-koinnya. Kayak gitu. Oke. Saya jualnya ke dia kayak gitu. Nah, saya juga dengar ada cerita katanya Mas ini pernah all in sampai jual rumah lagi setelah udah rugi nih. Jual rumah lagi. Ya itu di Hyperliquid. Oh, di Hyperliquid itu. Iya, di Jadi Hyperliquid. untungnya di situ. Nah, kalau yang dulu kena yang di saham itu emang nggak ada aset. Jadi emang duit 9M, 10M iya, pakai main semua. main-main semua. Belum Karena punya rumah. belum punya rumah, belum punya mobil, semua belum punya lah kayak gitu. Jadi emang ya gulung terus untuk bisnis. Hitungannya untuk bisnis lah kan, untuk trading. Nah, kena itu habis semua. Habis semua, udah mulai bangkit lagi, ada duit pelan-pelan, baru diversifikasi lah, beli aset ini, beli rumah ini. Nah, tapi lihat Hyperliquid, gue jual lagi semua, gue hajar lagi kayak gitu masuk. Kayak gitu. Tapi alasannya kenapa Mas? Kan udah pernah untung gede di kripto. Mm-mm. Kenapa sekarang lebih milih di saham? Bahkan narik semua asetnya di kripto jadi ke saham gitu. Momentum ya gitu. Karena saya juga, jadi hitungannya saya udah pensiun ketika dapat di jackpot di Hyperliquid. Saya sudah nggak trading, nggak sama sekali lagi, udah nggak muncul lagi lah. Jadi udah hilang dari permukaan. Sampai sekitaran bulan 6 tahun ini, bulan 6, bulan 7 tahun ini, tapi basicnya saya di saham. Jadi duitnya gulung, ada modal di saham baru tembak ke yang project tadi kayak gitu. Terus bulan 6, bulan 7 dihubungin lah sama salah satu orang gitu ya kan, dia bilang, kamu kalau nggak muncul lagi, apa yang kamu tahu itu sayang loh, hilang semua kayak gitu. Nah, coba deh muncul. Terus coba saya muncul di Agustus dengan pertimbangan ya kalau nggak jadi apa-apa ya udah nggak masalah. Tapi kalau misalnya jadi kan artinya ya bisa berdampak lah kalau positif dalam hal ini. Ya kebetulan dinyambutnya positif baru masuk lagi ke saham dan momentum saham lagi naik kencang-kencangnya kayak gitu. Lagi growing Lagi sekarang growing ya. Jadi ya saya sebutnya saya momentum lah. Jadi kalau ditanya anak saham ya oke, dibilang anak kripto ya terserah deh. Yang penting di mana ada ladangnya, lagi panen, lagi hijau ya saya berusaha jump in ke sana kayak gitu. Kalau ditanya portofolio sekarang Mas kayak gimana nih portofolionya? Portofolionya rata-rata di saham kayak gitu. 70%. Jadi kan dulu saham,
Saham semua bangkrut, saham lagi sampai naik kencang, all in di kripto. Ketika all in di kripto, baru sekarang muncul di saham lagi. Di kripto porsinya masih ada, cuman dari saham ini ngejar Hmm. secara presentasenya kayak gitu. Jadi Running lah kencang, ya. iya runningnya kencang gitu. Karena saya mainnya itu rata-rata saham konglomerasi. Nah, saham konglomerasi sekali naik kencang banget. Contohnya saham-saham apa itu? Ya, kalau saham-saham konglomerasi yang rata-rata saham-sahamnya Pak Bakri, saham-sahamnya Pak Happy Hapsoro. Kalau tahun-tahun sebelumnya saham-saham Pak Prayogo Pangestu. Dan mereka kan mengerti capital market, gimana cara capital market running. Dan mereka naiknya itu eksponensial. Nah, saya memanfaatkan itu. Dan paling enak itu all you can eat saya sebutnya. All you can eat artinya beli gede sangat bisa kayak gitu. Oke, jadi nggak dibatas-batasin Nggak berapa dibatasi. lot-lotnya ya. Iya, kalau di Indo kan banyak saham yang naik kenceng tapi nggak bisa beli banyak. Iya benar-benar. Kayak Mm-mm. kemarin tuh aku beli saham, dibatasin segini, nggak bisa segini. Sama apa tuh? Kemarin tuh aku dikasih saran, bukan dikasih saran sih. Hmm. Beberapa saham sama Mas Andri Hakim, Hmm. terus sama teman ada Mas Kevin, ada Hmm. temennya Mas Nanang gitu-gitu. Wah, hebat dong. Jadi aku belajar lah sama yang hebat-hebat. Nanti belajar juga lah sama Mas. Saya Aduh. belajar aja sebanyak-banyaknya lah Aduh. sama orang. Iya, Seneng banget saya belajar. Udah orang-orang hebat lah tadi itu semua. Saya ada lihat satu postingan Mas. Katanya Mas itu sudah mempunyai 1 triliun. Itu benar nggak tuh Mas? Comfortable lah. Comfortable. Comfortable. Artinya apa itu? Not saying yes, not saying no, tapi comfortable dengan duit yang udah ada. Karena 1 Asik. triliun atau enggak 1 triliun bukan hal yang penting menurut aku. Tapi kan postingan itu pasti ada source-nya kan. Saya nggak tahu dari mana orang source-nya. Kalau Tapi Mas pernah lihat dong postingan itu? beberapa kali ada. Tapi Iya kan kan? saya nggak pernah ada. Kan sekarang terkenalnya buzzer sama Oke. clipper. Saya nggak ada tim clipper, nggak ada tim buzzer. Oke. Jadi nggak tahu siapa yang ngeklip, kenapa mereka ngeklip, saya juga nggak tahu. Oke. Jadi pure dari sana kayak gitu. Cuman saya ada lihat. Oh udah lihat. Ada lihat kayak gitu. Mas ada open-openan Porto gitu nggak pas lagi presentasi atau apa juga orang bisa dapat? Kalau open all sih enggak. Cuman saya cukup nyaman. Misal waktu itu open untuk saya taruh 5 bio lah kayak gitu. Oke. 5 miliar saya taruh. Jadi benar-benar saya tradingnya saya buka semuanya. Beli apa, jual apa. Jadi pure trader itu gimana? Oke, Nah, jadi itu Mas, yang saya Mas nyaman. liatin dari masukin 5M pertama gitu. Itu nggak ada sensornya sama sekali. Beli lot apa, jualnya berapa, rugi berapa, semua saya buka semua kayak gitu. Nah itu yang saya nyaman. Itu saya buka sekitar mungkin bulan Agustus saya pertama kali buat. Berarti itu pas saat Mas lagi ngajarin murid-muridnya Mas Betul, gitu. betul. Oke. Nah, Sekarang muridnya ada berapa nih Mas? ya cukup lah. Cukup banyak ada lah. nyaman juga kayak gitu. Berarti Mas ini ada kelas juga? Open kelas juga? Ada. Gimana respon Mas lihat kelas itu kadang-kadang dianggap, wah buka kelas nih. Open Porto buat buka kelas atau beli sesuatu supaya orang masuk ke kelasnya atau gimana gitu. Itu gimana ya mau ngomongnya? Kalau bagi saya sih, saya biasa naik balik kayak gitu. Apa salahnya? Kayak gitu. Oke. What's wrong with that gitu? Mungkin dari Mas Atta gitu. What's wrong with that kayak gitu? Apa salahnya kayak gitu? Iya. Karena I don't see, ya kita kan semua, saya sebutnya mungkin agak kasar nih ya. Kita tuh semua lonte kayak gitu. Bahasanya kasar. Tapi kita hanya menjual bagian yang berbeda. Ada yang jual waktunya, ada yang jual powernya dia, ada yang jual pikirannya dia, ada yang jual berbeda-beda macam jualannya. Termasuk jualan bagian tubuhnya itu kan juga bagian dari jualan juga. And what is wrong with that? Kalau kamu mau beli, beli. Kalau nggak mau beli, ya nggak usah beli kayak gitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab sih. Kayak gitu. Oke. Nah di kelas Mas sendiri berapa persen yang berhasil, berapa persen yang gagal gitu? Kalau secara hitungan saya biasa buka saya beli apa gitu. Jadi kalau mereka rugi ya kita rugi bareng. Dan kan saya taruh 5M itu portonya. Saya buka, orang bisa lihat semua. Itu sampai sekarang bulan Agustus ya, udah 6 bulan kurang lebih. Udah kurang 6 bulan itu realize-nya kurang lebih 30-an. 30%? 30-an miliar kayak gitu. 30-an miliar. 30 miliar. Sedangkan lagi floating profit ya sekitaran 11-an kayak gitu. I'm okay to open nanti ku share aja screen-nya segala macam.
Oh ada? Ada. Bisa dilihatin nggak di Oh sini? bisa, sure. Oke, Kayak gitu. kita lihat ini Jadi guys. dari sananya kalau orang ngikutin guide-nya sih seharusnya should be oke. Jadi Cocok jadi guru nih. jadi kan emang tujuannya kita open kayak gitu loh. Jadi bisa lihat nggak ada deal-dealan, main di market, menang ya menang, rugi ya rugi kayak gini. Bisa. Ini boleh aku pegang, Mas? Oh boleh boleh. Wih. Gitu. Di back di otak-atik juga ya dipersilakan kayak gitu. Boleh nih di Boleh otak-atik? boleh. No worries kayak gitu. Jadi ya kalau harusnya ikutin Tapi guide. nggak boleh disebutkan berapanya angkanya, Mas? Oh nggak apa-apa kayak Oh gitu. nggak apa-apa? Nggak apa-apa kayak gitu. Ditunjukin boleh nih, Mas? Boleh. Ya. Total equity 68 miliar, Iya, guys. ini kan yang kita emang open sengaja untuk saya buka gitu. Oh, Saya ini- taruh 5 miliar. Ini dari 5 miliar jadi 68 miliar. Iya. Kurang lebih gitu. Ini trading dalam waktu Bulan Agustus tahun lalu 2025. Jadi sekitaran 6 bulanan. Ya momentumnya lagi bagus. Kalau ditanya apakah 6 bulan lagi bisa nggak? Iya. berarti kalau 6 miliar Jadi 5 miliar jadi 68 miliar. Buset. Berarti Iya. dong kalau main 5 juta jadi 68 juta ya dalam Iya. waktu 6 bulan. Tapi ya karena momentumnya bagus. Tujuannya untuk buka kayak gitu adalah kasih tahu sih. Kayak trading itu sulit. Emang jarang orang main. Win rate 75%. Iya, tapi ya possible lah. Ini bisa salah satu jadi jalan, tapi tidak gampang yang saya lewatin. Itu poin yang mau saya sampaikan ke teman-teman. Gitu. Ada saham yang saya pegang nih. Berarti bener bakal naik. RLCO. ERCO keuntungan 12 miliar, guys. Keuntungan 12 miliar masukinnya berapa nih, Mas? 20 gitu berarti. Waktu itu saya tradingin, jadi keluar masuk kayak gitu. Oh, jadi jual beli all in, beli lagi all in gitu. Jual all in. Ya waktu itu size-nya nggak bisa all in lah, tapi ya oke lah masuknya kayak gitu. Kalau Mas tipikal yang kalau lagi misalnya profitnya contoh udah profit misalnya 50 juta, Mas take profit ataupun take profitnya doang atau jual semuanya? Kalau saya sih prefer kalau udah waktunya jual, saya jual semua. Gitu. Jual semua? Iya. Karena udah lihat untung jual semua. Bukan udah untung sih, menurutku nggak kuat ya jual semua. Kalau bagus saya beli balik lagi, biasanya kayak gitu. Bagus tuh kalau udah hijau. Masih kuat lah gitu. Jadi marketnya masih mau naik kayak gitu. Ya banyak hal yang indikator yang bisa kita kasih lihat. Maksudnya menunjukkan hal-hal seperti gitu. Tapi ya saya kan trading gitu. Jadi nggak ada informasi, nggak ada privilege, ya benar-benar fight di market kayak gitu. Gokil ya. Maksimal loss-nya aja 368 juta last 1 year. Maksimal profit 1 M. Ya kayak gitulah. Average loss, average profit. Gokil ya, Mas ya. Ya kebetulan lagi bagus marketnya. Jadi dapat kesempatan untuk ngikutin partinya aja. Pakai aplikasinya sama lagi sama saya. Ayo aplikasi-aplikasi endorse. Taruh sini ya gitu. Taruh sini ya. Waduh, asik ya. Ngeliat portonya kalau udah sukses gitu enak. Enggak lah. Sukses sih enggak gitu. Mau lihat gak kamu ngerasain dulu, ngerasain nih scroll. Untung 68 M. Iya. Ini asli ya guys. Aku nggak ada nemu fake-nya nih. Semuanya asli. Ini beneran duit yang ditradingin. Berarti kalau aku misalnya belajar saham, misalnya ya aku belajar saham nih sama Mas, pakai formulanya Mas. Asik. Misalnya aku taruh 100 juta bakal jadi berapa, Mas? Misalnya 3 bulan aku ngikutin nih apa aja yang Mas beli. Kalau perlu di note, kalau misalnya punyaku itu biasanya full time trader. Jadi butuh, saya kan depan monitor terus-terusan kayak gitu. Kalau nggak full time ya loss duitnya ya. Full time mungkin nggak bisa seagresif saya lah gitu. Mungkin menurut saya sih rata-rata profit. Nah itu kan juga semua nggak ada yang saya beli simpan kayak gitu. Berarti itu semua murid Mas ikut itu di situ. Iya, rata-rata yang saya bilang itu mereka masuk. Cuman ya sekali lagi Indonesia kan likuiditasnya ya agak berat gitu ya kan. Tapi sahamnya rata-rata liquid, yaitu kita masuk saham konglomerasi, saham yang baru listing, yang lagi happening lah, kurang lebih kayak gitu. Ada yang salah kita langsung buang kayak gitu, langsung kayak tadi kan loss kan. Wah cut loss gitu kan. Harus berani ya, harus berani. Nah masalahnya itu orang nggak berani. Aduh sayang ya gue rugi segini. Takutnya kan
Apa kita hold dulu ya nanti bakal Iya, naik. nah itu mental yang kalau di trading agak sulit gitu. Kalau waktunya loss ya udah harus buang, nanti muter lagi yang lain. Jadi kayak Hmm. berdagang, masa sekarang udah zaman mobil robot yang pakai remote control, kita masih jual mobil yang pakai tangan gitu ya kan. Orang udah ganti zaman, stok kamu ada. Kamu masa simpan terus? Ya udah jual aja dulu semua, stoknya habis, baru kita muter lagi duitnya. Nah, kalau prinsip saya sih seperti gitu. Sayangnya orang nggak mau Oh. jual. Nggak apa-apa lah, nanti mana tahu mobil dorong pakai tangan, hype lagi kayak gitu. Akhirnya duitnya makin drop. Makin drop. Dan, Gitu guys. Ya, denger. Soalnya semua tim saya sekarang udah main saham, Mas. aduh, semoga menang ya gitu. Makanya kalau saya dapat bocoran mereka juga dapat. Wah, win-win lah, everyone wins gitu. Iya, biar aja biar mereka senang juga. Iya. Bahkan ada tim yang udah main lebih duluan tapi sampai sekarang belum kaya-kaya katanya. Aduh, iya. Gimana sarannya tuh, Mas? Dia kan Hmm. udah nyisihin tiap bulan duitnya buat main saham gitu, buat nabung. Hmm. Kalau masih merah terus yang salah tuh apa, Mas? Mungkin mengenali diri sendiri kali. Oh. Kurang kenalin diri sendiri. Iya, kalau misalnya emang tujuannya invest, carilah yang bagus diinvest terus kayak gitu. Jangan kayak misalnya kan, wah kalau kita buka kayak tadi dilihatin, kan mereka ngerasa, wah trading enak banget, ngapain gue kerja, orang taruh 5M bisa jadi 60-an kayak gitu. Ngapain gue kerja kayak gitu, mending gue trading. Nah orang kan berpikirnya seperti gitu. Padahal dia nggak ada mental trading, nggak ada waktunya, nggak ada kealihannya. Nah orang maksa. Jadi dia nggak kenal dirinya sendiri, dia nipu dirinya sendiri. Maksa trading ujung-ujung rugi. Kalau rugi, Oke. ngomongnya ya trading itu nggak akan kaya, trading itu scam. Nah kan keluarnya kayak gitu. Padahal Akhirnya ngelaporin kan. no comment. Oh iya. Iya Tapi ada kalau juga itu. kan, Mas? Iya ada juga kayak gitu. Tapi sebenarnya boleh nggak sih, Mas, ngelaporin kalau misalnya dia rugi gitu di Mm-mm. saham atau Kalau kripto gitu? dia rugi menurutku sih melaporkan itu tidak valid gitu. Cuman kalau misalnya ada sesuatu yang over promising, Oke. nah itu yang menjadi masalahnya itu kayak gitu. Over promising ini yang bahaya Iya, ya. betul. Oke. Karena kayak ya investasi hukum kalau misalnya kita kan ada WPPE, ada license kayak gitu. Oke. Nah, license selalu ditekankan pertanyaannya sama, diajarin sama adalah tidak boleh menjanjikan kayak gitu. Nah, sedangkan kalau di kala sekarang itu kan banyak yang promising. Ikut saya pasti untung, ikut Oh, saya itu pasti yang nggak gini. boleh. Itu yang mungkin jadi problem ya gitu. Karena kan ya namanya sepandai-pandainya tupai lompat kan ada yang jatuh kayak gitu. Gitu. Jadi ini aku ngomong sama orang saham dan juga beliau ini sebelum jadi trader katanya karyawan di law firm ya. Betul. Iya. Karena lulusannya lulusan hukum juga ya, Mas ya. Betul. Used to be a lawyer. Jadi Kayak used gitu. to be a lawyer. Jadi Mm-mm. ada ngertinya. Jadi makanya aku tanya Mm-mm. tadi. Mm-mm. Nah, kalau dari hukum nih, Mas. Kita ini kan influencer, Mm-mm. kreator dan lain-lain. Boleh nggak sih sebenarnya influencer itu tiba-tiba posting aku mau guys bagus nggak ya aku beli ini posting gitu di story Mm-mm. atau ya kan nggak tahu ya kemarin Mm-mm. tuh wah aku lagi belajar saham nih guys aku posting gitu Mm-mm. boleh nggak sih sebenarnya gitu? Sebenarnya tuh nggak ada masalahnya sih kayak gitu. Oke. Yang mungkin ada masalah kalau Indo itu hukumnya kita kan agak terlambat gitu ya kan. Kita kan Oke. adopsi dari Belanda, adopsi lah gitu. Kita adopsi dan tidak ada adaptasi. Adopsi dan tidak adaptasi. Iya, Oke. jadi kita itu sering banget ketika ada problem baru dipikirin peraturannya gimana. Sedangkan kalau yang luar itu sebelum ada problemnya mereka udah bisa ngancang-ngancang memikirkan. Wah, Oke. yang mana boleh, yang mana nggak boleh. Jadi kalau di Indo ya kekurangannya mungkin seperti itu. Makanya banyak abu-abunya. Sampai apa? Sampai ada kegaduhan. Kayak maksudnya eh, netizen atau masyarakatnya teriak gitu. Wah, saya diginiin, saya digituin gitu kan. Baru peraturannya nyusul. Nah, Nah, kita telat. iya cenderung lebih telat unfortunately. Karena sebenarnya juga apakah kreatornya salah? Ya, abu-abu juga karena kan dia nggak dikasih tahu yang mana boleh, yang mana nggak boleh. Iya, Jadi dia iya. nganggap ya semuanya boleh karena hukum kan kayak gitu. Semuanya boleh Oke. sampai dianggap nggak boleh. Oke. Nah, Oke. makanya ditabrak aja abu-abu. Ketika ada masalah baru orang teriak, baru kena, baru diusut. Nah, jadi ya kalau ditanya apakah ini boleh atau nggak boleh, ya selagi nggak ada peraturan tulis strictly nggak boleh, ya boleh sebenarnya kayak Oke, gitu. oke. Jadi even kayak influencer jadi brand ambassadornya kayak misalnya Bibit, Stockbit, Mm-mm.
Trimegah atau Hmm. apapun itu juga boleh ya? Boleh kayak gitu. Itu kan dia tinggal tulis dia paid kan gitu. Emang dia secara terang-terangan kata ya kita kerjasama kayak gitu. Ya Kalau nggak tiba-tiba suatu hari aplikasinya ada masalah, kena juga nggak yang jadi brand ambassador-nya? Karena hmm, mengajak orang untuk pakai aplikasi itu. kenanya mungkin secara reputasi doang dan Oke. integrity ya kayak kok kamu nggak ngecek gitu atau kamu kan bertanggung jawab lah kayak gitu. Ya mukanya kan muka influencernya itu Kalau dan misalnya dia udah ngecek waktu itu bagus nih mm-mm, legalnya, mm-mm. tapi tiba-tiba ada masalah kemudian hari. Nah, apakah dia kasih tahu ketika ada masalahnya? Kan dia harus nge-educate juga. Wah, ternyata ada masalah. Saya udah nggak kerjasama loh. Oke. Nah, kalau kayak gitu kan artinya dia clean kayak gitu. Kan karena emang agak susah untuk mengetahui maksud dan tujuan orang sebenarnya. Oke. Nah, itu yang menjadi Nah, problem. misalnya kayak Mas gini kan udah sukses tadi portonya juga udah Waduh, ngeri banget. sukses sih enggak Tapi gitu. kalau portonya ngeri bagus. Masih banyak yang jauh lebih gede. Cuma saya comfortable, saya nyaman aja Oke, kayak udah gitu. comfortable lah dengan Iya, cara tradingnya. heeh. Kalau kita lagi mau ngajarin orang itu butuh ada license-nya nggak? Butuh ada license ya kayak gitu. Kayak misalnya harus ada S1-nya nggak Oh, sebagai kalau atau S1-nya sih enggak, oh karena enggak? kalau di bursa di Indonesia, dia license-nya dari bursa itu sendiri. Jadi Oke. bursanya nerbitin license. Nah, dari sana baru kamu boleh ngerekomendasiin, boleh kasih analisamu, boleh kasih eh, suggestion kurang lebih kayak gitu. Saran lah ya. Iya, saran. Kalau Mas berarti udah punya Udah license-nya dan lain-lain license, udah ada. betul. Oke, Heeh. oke. Jadi license itu harus dikeluarin dari OJK, bursa, dari dari OJK. OJK, iya. Jadi Mas ikut sekolahnya gitu ada di situ. Betul, betul. Sekolah pasar modal lah dia sebutan. Oke. Dia OJK-nya lempar ke LSMPI sebutan. Berapa bulan Mas sekolah situ? Dia ya saya ambil yang intensif sih. Jadi dia Oke. kelas terus nanti ujian kayak gitu. Oke. Ujian, setelah ujian interview, dibikin paper kayak gitu-gitu. Oh, ada juga guys. Hmm. Menarik juga nih gue ikut kayak pengen ikut. Pengen Heeh. belajar kan Mas. Saya Iya. tuh apa aja pengen belajar pokoknya. Mhm, mhm, Tapi kalau misalnya aku ikut kelasnya misalnya contoh kelas Mas. mhm. Habis itu saya ngajarin orang boleh gak? Boleh aja, sah aja. Dengan catatan ada lisensinya itu. Tapi lisensinya dari kelasnya Mas Oh, nggak bukan dari bisa, OJK. nggak Nggak bisa. bisa. Karena saya nggak berwenang untuk menerbitkan lisensinya tersebut kayak Oke. gitu. Nah, ini juga banyak pertanyaan dari orang-orang nih. Kan Mhm. akhir-akhir ini banyak saham gorengan katanya. Hmm. Ini salah market atau salah orangnya, Mas? Salah market atau salah orangnya ya? Menurutku sih semua salah sih. Semua salah dan semua benar kayak gitu. Karena di capital market yang benar bisa rugi, yang salah bisa make money kayak gitu. Oh, jadi nggak ada benar salahnya Nggak gitu. ada yang salah, nggak ada yang benar salah di market kayak gitu. Makanya kalau ditanya disuruh beli A B C D E F G kayak gitu kan. Nah, disuruh beli ya let's say lah dia rugi kayak gitu. Oke. Bener, ada yang bilang, "Wah, kan beli sendiri segala macam." Motifnya apa? Kan kita harus tahu dan kamu kan harus lebih pintar dong. Namanya kalau saya sebutnya kalau kamu ketemu setan, setan menggoda, ya itu kan tugas setan kayak gitu. Masalahnya kamu jangan seculun itu dong, masa terima godaan setan. Nah, kurang lebih kayak gitu Iya, bahasa iya, saya iya, kayak gitu. iya, iya. Katanya kan ada bahasanya nih bandar. Hmm, Bandar di saham. mhm, Bandar itu beneran ada mhm. atau hanya kambing hitam gitu? Kalau di bursa Indo, bandar itu ada kayak gitu. Ada, oke. Karena dia butuh menjaga likuiditasnya saham. Karena kalau saya kan alirannya analisa transaksi kayak gitu kan. Oke. Jadi bukan fundamental tapi transaksi. Nah, transaksi itu kita bisa lihat dengan jelas kalau mereka itu menghargai perusahaannya mereka sendiri. Jadi, semisal perusahaannya bagus, tapi nggak naik-naik. Kenapa nggak naik-naik? Karena nggak ada orang menghargai suatu barang selain orang yang mempunyai kepentingan yang paling penting. Nah, pemilik perusahaannya itu nganggap, wah ini saya murah nih, saya mau naikin, saya mau beli. Nah, itu kan sebutannya bisa juga bandarnya juga kayak gitu. Oke. Dan bandar adalah orang yang menguasain supply-nya itu. Orang yang memegang semua barang terbanyak, nah itu adalah bandar. Dan mendapatkan mandat dari emitennya itu sendiri. Jadi bandar itu ya beneran ada. Kayak gitu. Oke. Tapi boleh kan itu ada? Atau nggak boleh sebenarnya? Kalau di Indo berdasarkan peraturan sih nggak boleh. Tapi sekarang lagi dibentuk peraturan yang saya dengar udah 1 tahun 2 tahun ini dibentuk legali. Gimana sih? Apa sih bandar definisinya? Apa sih market maker? Nah itu lagi berusaha dibuat sama bursa kita. Kayak gitu. Oh. Nah, kalau misalnya sebagai influencer saham nih, Mm-mm. kadang-kadang kan dia menunjukkan hasil
kesuksesannya. Ya kalau ada yang menganggapnya itu flexing, ada Mm-mm. yang menganggapnya itu motivasi. Mm-mm. Dan misalnya tiba-tiba orang ikut trading. Mm-mm. Nah, habis itu dia nyangkut Mm-mm. orang ini. Yang salah siapa nih, Mas? Yang salah mungkin ya semuanya main peran tertentu ya. Oke. Karena ya satu berperan marketing. Oke. Nah, ya marketing ya satunya lagi ya bermimpi over expectation juga gitu. Over promising and over expectation. Jadi dua-duanya ada play part-nya gitu. Jadi ya dua-duanya Oke. salah menurut saya kayak gitu. Heeh. Oke. Heeh. Kadang-kadang tiba-tiba nih, Mas, ada saham lagi hijau, tiba-tiba anjlok langsung drop lah. Mm-mm. Tadi untung 10%, tiba-tiba langsung jadi drop, Mm-mm. turun 30%. Mm-mm. Itu menurut Mas, apa sih yang terjadi sama saham itu? Apa ada yang main gitu? Biasanya sih selalu ada yang main lah. Oke. Nah, biasanya saya trading. Jadi saya memanfaatkan volatilitas itu. Karena Oke. volatilitas adalah yang kucari. Kalau nggak ada volatilitas saya nggak bisa hidup kayak gitu. I Nah, kan dia see. drop udah plus misalnya plus 5, tiba-tiba drop minus 10. Nah, tiba-tiba kan nanti hijau lagi jadi plus 2%. Itu kan ada spread. Nah, biasanya saya main spreadnya di kayak gitu. Oke. Heeh. Nah, di Indonesia ini kan masih banyak orang yang kerja bahkan di bawah gaji UMR. Mm-mm. Oke, kalau yang beruntung bisa digaji UMR ataupun di atasnya sedikit. Menurut Mas, di angka berapa sih yang pantas untuk banyak orang ini bisa ikut main saham gitu? Kalau main saham ya, mungkin bahasanya either investasi saham atau trading saham kayaknya gitu. Oke. Nah, kalau untuk investasi ya sebenarnya waktu yang terbaik untuk mulai ya kemarin sama hari ini kayak gitu. Jadi kalau investasi ya mulai secepatnya lah. Tapi kalau untuk trading saham mungkin itu kan menjadi profesi. Nah, kalau trading saham di Indo itu nggak dianggap profesi. Kalau profesi ini yang butuh modal. Dan modal yang cukup adalah kamu menghitung biaya hidup kamu kayak gitu. Misal biaya hidup per bulan 3 juta. Oke. Dari Modal gaji misalnya gaji 5 juta. biaya hidup 3 juta. Biaya hidup 3 juta, ada 2 juta. Oke, ada 2 juta gitu kan. 2 juta kamu berharap bisa dapat untung 3 juta kan nggak masuk akal kayak gitu. Gak Nggak, mungkin. ya Mungkin, cuman ya persentase berhasilnya mungkin kecil. itu pun mungkin di dalam mimpi aja. Kayaknya nggak mungkin kayak gitu. Apalagi nggak punya keahlian. Ya kan? Nah, Oh. kalaupun mungkin bulan ini, mungkin bulan depan, tapi bulan ketiganya habis semua juga. Jadi buat apa? What for? Kayak gitu. Jadi kalau jawabannya adalah jawaban terbaiknya menurut saya sih adalah ya realistisnya berapa gitu. Misalnya kamu gaji 2 juta. Kamu Oke. gaji 2 juta, kamu gaji 5 juta, kamu spending monthly-nya 3 juta. Nah, terus kemudian kamu ada duit lah 100 juta misalnya, total tabungannya. Untuk Oke. 100 juta dapat 3 juta mungkin nggak? Cukup mungkin kayak gitu. Mungkin. Nah, makanya dari itu baru realistis. Tapi kalau misalnya tabungannya 10 juta tapi mau dapat 3 juta per bulan kan itu cenderung lebih berat. Dan Oke. trading itu susah karena trading itu facing uncertainty. Kita kan banyak ketidakpastiannya. Dan ketidakpastian itu bisa bikin kamu rugi. Udah menghadapi ketidakpastian dan kamu melawan kepastian. Oke. Kepastian apa? Kepastian per bulan kamu 3 juta. Nah, itu kan beban di dalam diri sendiri gitu. Makanya kalau Oh. trading itu bukan gampang-gampang susah, tapi susah-susah gampang. Kayak gitu. Oke. Berarti kalau ada orang modal trading 7 juta, 8 juta, tapi bisa untung 4 juta per bulan tuh udah gokil banget ya. Oh, itu udah hebat banget. Kalau bisa konsisten hebat banget kayak gitu. Kalau bisa hebat, Iya. maksudnya hebat. Berarti Iya. punya ordal tuh kayaknya. Iya. Wah, kok lihat Oke. ke kameramen ya? Soalnya kameramen gue gitu, Mas. Modal 8 juta, iya, kemarin iya. untung 4 juta. Waduh, Nggak selamat. mau ditarik tapi, jadi Oh. untungnya tinggal 1 juta. Aduh. Harus mau tarik kan, Mas. Iya. Ya waktunya Karena udah. greedy pengen, kayaknya bisa untung 8 juta Hmm. lagi atau 10 juta. Greedy. Karena menang sekali belum pasti menang 2 kali. Let's say lah menang 2 kali, belum pasti 3 kali menang. Karena kan Oke. hoki namanya, kalau keberuntungan kan ya tidak selalu ada. Oke. Hmm. Nah, kalau buat teman-teman yang waktunya itu kurang banyak, Mas. Mm-mm. Maksudnya kan kalau Mas kan bisa on screen setiap hari. Betul. Dia misalnya kerjanya 9 to 5 ataupun kerjanya memang di siang pas market buka itu. Mm-mm. Dan pas tutup market udah mau tutup dia masih kerja. Mm-mm. Dia masih boleh nggak main saham? Investasi oke.
Karena Oke. kalau biasanya saya menggunakan prinsip ya sebetulnya analisa transaksi lah gitu. Analisa transaksi itu basicnya adalah kalau misalnya ada orang duit beli gede, itu kemungkinan dia tahu sesuatu. Oke. Misalnya ada suatu orang tiba-tiba beli 100 miliar. Nah, beli 100 miliar ini kan bukan sembarang orang dong. Minimal dia punya duit. Dan orang beli gitu banyak, minimal dia research. Dan minimal dia tahu sesuatu atau dia melihat sesuatu yang saya nggak ngerti. Nah, biasanya saya ngikut kayak gitu. Oke. Nah, Kalau mungkin lebih baik apa dia investasinya di emas mungkin daripada ya itu di bisa jadi salah satu pilihan yang sangat iya, tepat juga kayak gitu. Kita lihat iya. emas, ya orang sih ketahuin emas, wah emas naiknya pelan. Lihat sekarang kayak gitu kan. Orang Semua pada terdiam. aduh, tahu gitu gua invest emas kayak gitu kan. Nah, tapi kan Iya. cyclical gitu. Kadang emas perform, kadang kripto perform, kadang saham perform, pun sekarang even silver perform kayak gitu kan. Iya. Nah, jadi ya investasi itu luas kayak gitu, nggak satu kacamata doang. Dan menurutku sih agak nggak baik kalau mendewakan satu instrumen atau satu teknik, satu cara kayak Oh, itu gitu. nggak baik ya? Menurut saya pribadi gitu ya. Menurut keyakinan saya sih enggak kayak Iya, gitu. iya juga sih. Heeh. Tapi overall ini bukan financial advice ya. Mhm. Tapi aku invest emas nggak pernah dilihat-lihat tiap hari tapi untung terus, Mas. Nah, pantas cerah nih hari ini. All time high hari ini. Hari ini all time high ya? Iya, udah mau 5.000 dia gitu. Oh, iya. Fuh. Dan itu aku nggak pernah cek-cek, Mas, Hmm. dari misalnya udah orang misalnya nabung nih, tip gua aja yang udah 5 tahun nabung ya nggak ada turunnya gitu, Mas. Mhm, mhm. Stabil. Alhamdulillah ya. Iya. Dia misalnya turun, ada turun. Tapi misalnya turunnya 5% naiknya 10, turun lagi Mhm. 5% naik 10, turun Iya. 5% naik 10. Atau turun 10 naik 20 misalnya Iya. gitu. Jadi Betul, dia betul. tetap kalau dari hitung tahun per tahunnya tetap Mhm. Makanya belum harus ada tahun turunnya. harus kenal stylenya gitu. Kalau gitu kan Mas Atta fokusnya ke bisnis, konten, tapi investasinya tetap jalan dengan nggak gitu agresif. Iya. Asalkan untung lah gitu Iya kan. karena waktu kan, Mas, Betul. syuting ini itu Iya. toto nanti beli nggak dilihat-lihat Iya. lagi hijau nggak kelihatan tiba-tiba merah. Betul. Kalau merah nanti ganggu kualitas kerja segala Iya, macam. agak stres ya Iya. kan. Jadi ya bagus, good choice kayak gitu. Karena Mas Atta kalau gitu ngenalin diri sendiri dong kayak Iya, gitu ya kan. berarti itu balik lagi ke Iya. prinsip tadi, kenalilah diri Iya. sendiri. Karena nggak mungkin orang tuh bisa tahu diri sendiri kita daripada kita Betul. sendiri. Iya. Benar-benar. Jadi kalau tahu kita waktunya lagi sibuk, ya jangan gambling banget di Iya. saham, beli Iya aja dulu betul. emas. Ataupun taruh aja dulu di balance-nya ya. Mhm. Nanti kalau ada hari itu agak lowong baru Baru betul, main. Iya, betul, iya, iya. betul, betul. Tapi menurut Mas sekarang ini aku pun suka nanya ini sih. Apa kebohongan terbesar dari para trader? Wah, kebohongan terbesar ya? Kebohongan terbesar. Wah, pertanyaannya tajam sekali. Gue pikir dulu. Oke. Kalau kebohongan terbesar adalah trading itu enak. Oke. Menurut saya trading itu nggak begitu enak juga gitu kalau kamu nggak mencintainya. Karena satu, em, pressure-nya gede. Dari jam 9 open market sampai jam tutup jam 4. Terus kita harus analisis lagi sampai malam. Dan kita udah kerja dari pagi sampai malam belum tentu dibayar. Seringnya rugi kayak gitu kan. Oke. Dan kita mempertaruhkan segala sesuatu ke yang ketidakstabilan ini. Nah, itu sulit gitu. Kerja itu kan emang susah. Tapi seolah-olah di brandingnya kalau trading itu bukan kerja, trading itu enak. Trading itu cepat kayak gitu. Nah, menurutku itu salah satu kebohongan yang mungkin jadinya banyak orang kemakan. Makanya pada Oke. orang teriak, wah trading itu gampang, ikutin saya pasti menang gitu. Itu yang salah ya. Itu yang salah, karena trading itu menurut saya sulit. Banyak hal, banyak faktor yang di luar kontrolnya kita. Jadi kalau ada orang kayak saya mau keluar kerjaan nih, saya mau main, Hmm. mau trading aja, mau jadi trader, Mm-mm. itu menurut Mas jangan dilakukan. Menurut saya jangan dilakukan kayak gitu. Kecuali kamu ya extraordinary ya gitu ya kan. Kalau kayak gitu boleh nggak? Bisa aja boleh, tapi harus ada buktinya dulu dong. Iya. Kamu kerja, coba aja kamu trading pakai modal kecil dengan waktu yang ada. Lihat kamu bertumbuh nggak? Selama 6 bulan, 8 bulan bertumbuh nggak? Wah, kalau konsisten bertumbuh kan artinya mungkin kita ada bakatnya. Mungkin kita ada talenta yang nggak ada orang ada, cara kita membaca market. Nah, dari sana baru mungkin boleh mulai di luar. Oke. Gitu. Tapi jangan orang kan suka, gila gue lihat dia menangnya banyak banget. Udahlah gue resign, gue gak mau kerja lagi, gue ikut lu ya belajar. Nah, kan orang sukanya kayak Oke. gitu. Sedangkan kan tadi kita cerita kalau
saya pernah bangkrut gitu segala macam. Jadi harus ceritanya realnya, jangan untung-untungnya doang gitu ya. Iya, iya, benar. Iya 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 Heeh. iya. Nah kalau Mas sendiri biasanya beli saham itu pas dia hijau apa pas merah kebanyakan? Saya doyannya ketika dia hijau kayak gitu. Karena saya Oh, makanya trading gitu. Kan nggak masuk akal kalau kita taruh 5 M jadi 60-an M kayak gitu. Nggak masuk akal nggak kan. masuk akal. Nah, mau ngomong ke siapapun orang bilang gila lu nggak mungkin kayak gitu. Tapi ya saya sukanya beli yang hijau makanya volatilnya tinggi. Prinsip dasarnya gampang. Kenapa saham merah? Ada yang jual. Siapa yang jual? Ya nggak tahu, tapi jualnya lebih kuat dong kayak gitu. Nah, Oke. jadi saya sukanya main saham yang hijau kayak gitu. Hijau, rame, berisi sebutan. Kayak Jadi gitu. kalau saham merah kayak, oh kayak kalau lagi merah nih serok jangan. Jangan kayak gitu. Karena Bisa makin bawah lagi. iya, bahaya kayak Oke. gitu. Karena kan turun kan artinya ada yang jual. Ada yang jual pasti yang jual orang pinter. Orang pinter, orang berduit. Kenapa dia jual? Ya dia lebih pinter, ngikut aja lebih pinter dah gitu. Kurang lebih kayak gitu Oke. prinsipnya. Tapi kalau misalnya dia hijau kita beli malah jadi rugi karena kita udah beli di pucuk gimana Nah, itu? kita harus banyak faktor yang kita analisanya kayak gitu. Apakah Oke. hijaunya ada isi atau tidak ada isi kayak gitu. Tahunya hijau ada isi sama nggak ada isi ini gimana? Biasanya kalau paling gampang ya saham konglomerasi rata-rata ada isi. Kan dia dapat duit dari indeks, terus dia akuisisi perusahaannya dan seterusnya dikembangin terus-terusan. Nah kayak gitu. Itu kan artinya ada isi. Tinggal timingnya kapan kayak gitu. Jadi kita harus pelajari juga. Dan hype-nya lagi kemana? Hype-nya sekarang itu lagi ke saham-sahamnya. Misalnya Pak Bakri kayak gitu kan. BRMS-nya naik kenceng. Kenapa BRMS naik kenceng? Karena dia saham sektor emas. Oke. Nah, buminya itu batu bara. Batu baranya itu grade-nya itu paling bagus di Indo. Oke. Nah, itu terus ekosistemnya apalagi? Dewa kontraktornya kayak gitu. Jadi emasnya tambah banyak, dia keruknya makin banyak, kontraktornya dapat project lebih banyak. Nah, itu kan ekosistem. Tap- Ada isi atau nggak ada Tapi isi? kemarin aku beli bumi rugi terus sih mas. Ah, Udah berapa persen ya? Coba kita lihat. iya. Bumi kemarin aduh. Hmm. Setim lagi aku belinya ya semua barang-barang. Jadi timku ini juga nggak mau ngeriset apa yang abang beli itu yang kita beli. Ini aneh. Maunya ngikut-ngikut aja mas. Heeh, heeh. Kalau untung diem-diem kalah nanya. Itu yang bikin pusing kan? 16% mas lossnya. Heeh. Lumayan kan kalau 16%. Mm, mm, mm. Bumi 16%. Ipol 20%. Heeh. Tapi RLCO, RMKO, RMKE gainnya gede, Oh, gede 20%, gede. 20 ada 30%. Ya subsidi lah ya kan. Subsidi. Dari menang ya kita ada yang kalah. Kalau kita trading banyak yang kalah juga. Cuma kan kita kalahnya kecil, menangnya gede. Iya. Kalahnya Tapi kecil. tadi yang aku sebut-sebut tuh bukan financial advice ya guys ya. Iya. Jangan gara-gara aku tiba-tiba kamu beli, jangan. Ingat ya jangan. Iya. Karena aku juga pernah dengar orang itu belinya untung, aku beli malah rugi. Iya. Karena memang timing belinya mungkin lagi bagus angkanya di bawah terus naik. Betul. Capital market timing itu penting. Bener. Kemarin aja aku nggak sadar tuh mas beli apa ya. Bel. Nah, Bel naik. nah. Padahal tuh aku nggak tahu mas sama apa, coba pelajarin beritanya apa ya. Terus dia usahanya apa ini kayaknya bagus sih. Bener-bener seriset sendiri itu tiba-tiba naik. Nah, jadi tapi kan sekarang suspend kan? Suspend. Iya, Kok kalau tahu udah sih mas? ya karena saya tiap hari kan pantengin kayak gitu. Oke. Saya kan itu emang kerjaan saya, emang saya harus tahu. Kalau saya nggak tahu malah saya yang parah kayak gitu. Nah, itu Oke. suspend, tunggu dia buka menurut saya udah boleh Jual. jualan. Iya, karena pengendalinya jualan. Jadi kalau habis suspend tuh malah jangan di hold lagi. Boleh masih hold, tapi ini masalahnya yang jual itu pengendalinya. Ibaratkan pemilik perusahaannya aja. Pemilik perusahaannya jual. Iya. Jadi drop lah dia. Jadi maksudnya kalau dia pede, soalnya dia nggak jual dong. Iya. Nah, kenapa dia jual? Jadi ini menjadi satu anomali. Jadi menurut saya kalau Mas Atta ada sih cenderung hati-hati. Mungkin bisa dipertimbangkan kayak gitu. Terima kasih mas waktunya. Thank you Mas Atta. Mungkin biasanya di akhir saya itu ngasih bintang tamu saya bisa nanya ke saya. Mas. Oke. Saya mau nanya, Mas Atta kenapa tiba-tiba melek investasi banget kayak gitu? Apa yang nge-trigger? Apa yang Mas Atta cari? Belajar. karena pengen belajarnya sih. Karena aku kan salah satunya karena daging talk ini. Yang tadinya aku tuh investasinya di emas ataupun tanah ataupun investasi ke barang-barang antik ataupun investasi ke bisnis langsung kayak bisnis makanan, bisnis yang kayak pakaian, hijab, yang benar-benar bisnisnya yang kita jalanin sendiri.
tiba-tiba aku tuh ngobrol sama teman-teman di saham kok asik juga nih. Hmm. Dan katanya kan kalau kita berkecimpung juga bisa ikut membangun IHSG kita ini kan. Kalau Oke. banyak orang percaya sama Oke. saham dalam negeri gitu. Mm-mm. Jadi Mm-mm. ya mungkin disitulah awal mulanya. Oke. Saya ada follow up question. Oke, Oke. silakan. Kayak saya sempat momen-momen ketika udah untung gede kayak udahlah malas belajar kayak gitu. Kayak Oke. udah cukup. Kayak Mas Hatta kan ya di atas banget nih. Aduh, Kenal ampun, bisnis ya udah banyak di mana-mana gitu kan. Tapi ampun. kayak apa prinsip yang dipegang kayak oh gue masih mau belajar kayak gitu. I just want to know that kayak gitu. Dari mana munculnya kayak gitu? Ini karena aku mengidolakan orang paling mulia menurutku, namanya Nabi Muhammad Mhm. SAW di agamaku ya. Mm-mm. Beliau itu bilang belajarlah sampai ke liang lahat. Mm-mm. Jadi kita harus liang lahat tuh kuburan Oke. sampai tempat terakhir kita, Mas. Oke. Jadi kita tuh harus selalu belajar, Mas, Hmm. sampai di akhir hayat kita. Itu yang aku pelajari dari idola saya itu. Maupun idola yang akhirat, idola yang di dunia, atlet, aku selalu belajar. Banyak orang-orang tuh ingin selalu belajar. Makanya saya bikin daging talk ini kan talks to learn itu karena saya pengen berbicara sama orang, pengen saya yang belajar. Mm-mm. Terserah penontonnya suka atau enggak. Nggak ikut, nggak ikut. Ikut enggak. Makanya Iya. saya di sini pengen Oke. ngeliatin saya lagi Oh. belajar. Kalau kamu nonton mau sambil belajar, terserah. Makanya kadang-kadang saya undang itu orang-orang yang menginspirasi, ataupun bisa jadi konglo, pengusaha makanan, pengusaha baju, pengusaha parfum, pengusaha saham dan lain-lain gitu. Mm-mm. Dan aku tuh diajari juga sama banyak orang hebat di hidupku, katanya beribadahlah seperti kamu akan mati besok, Mm-mm. dan bekerjalah seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Mm. Jadi bekerja dan belajarlah itu harus seperti kita itu akan hidup selamanya, Mas. Kalau kita udah stop, berarti kita udah nggak percaya sama diri kita akan Iya. hidup lebih panjang lagi. Deep. Wah, dalam. Oke. Wah, dalam sih gitu ya. Dalam, Tetap iya. belajar terus-terusan. Jadi makanya Mas Hatta humble kayak gitu ya. Iya, karena aku ngerasa aku setiap ketemu orang aku harus belajar. Oke. Balik ke quote tadi, bekerjalah dan belajarlah seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Dan beribadahlah seolah-olah kamu akan mati besok. Jadi beribadah itu kan bisa dengan berbuat baik, Heeh. senyum ke orang lain, bersedekah, berbagi. Mm-mm. Karena seolah-olah kita ini mau mati nih esok hari. Mm-mm. Mungkin itu sih prinsip Oke, hidup. luar biasa. Malah saya yang belajar. Jadi. Aduh, ampun. Heeh. Makasih, Mas. Thank you Mas. Waktunya Hatta. datang ke sini, nggak sadar kita udah 50 menit. Walaupun ada pertanyaan dari orang belakang, tapi nanti itu after aja. RMKE jual gak? Pertanyaan dari kameramen nih, si holder ini. Oke. Makasih, sehat selalu Mas. Thank you, Sukses Mas sama Hatta. apapun yang dilakukan. Semoga bisa terus menjadi manfaat banyak orang. Wah, thank you. Doa yang terbaik juga buat Mas Hatta. God bless. Thank you. God bless.